Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar lagi tema 6, subtema 3, PP 34. Pembelajaran hari ini dengan muatan IPS, peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya, bisa kalian baca di paket halaman 156 sampai 157 dan LKS halaman 43 sampai 44. Setiap warga negara dapat mengikuti kegiatan dalam bidang sosial budaya. Contoh 1, sebagai pelajar menunjukkan prestasi dengan belajar yang rajin. 2, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. 3, profesional dalam bidang pekerjaannya, disiplin dan berproduktivitas tinggi untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Ini adalah contoh-contoh gambar yang sesuai dengan profesi. Ada yang membatik, ada yang memahat, ya. Terus ini nelayan mencari ikan dan petani menanam padi. Semua disesuaikan dengan profesi masing-masing dan dikerjakan dengan disiplin. Kita lanjutkan dengan PPKN tentang tanggung jawab. Ini sudah kita pelajari pada subtema 1 kemarin, arti dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab, saya ulangi lagi, adalah kesadaran untuk melaksanakan kewajiban. Contoh, tanggung jawab terhadap diri sendiri, belajar yang rajin. 2, tanggung jawab terhadap keluarga, menjaga dan melindungi nama baik keluarga setiap saat dengan cara berperilaku sopan dan lain-lain. Tanggung jawab terhadap masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan, keamanan, dan lain-lain. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, contohnya salah satunya adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Sedangkan tanggung jawab terhadap Tuhan, beribadah, ya, masing-masing agama mempunyai ibadah masing-masing. Kita lanjutkan PPKN tentang permasalahan sosial di sekitar kita. Bisa kalian baca di paket halaman 168 sampai 169. Akibat tidak melaksanakan tanggung jawab di masyarakat. Contoh 1, sampah. Kebiasaan tidak terpuji yang membuang sampah sembarangan sehingga menimbulkan banjir, bau tidak sedap, dan lain-lain. 2, sungai yang kotor. Kebiasaan membuang sampah ke sungai, limbah dari pabrik, sehingga mencemari sungai dan merusak lingkungan sungai. Bangunan liar. Contoh, mungkin kalian tahu ya, di sepanjang jalan atau trotoar, di situ banyak bangunan liar, orang berjualan, dan lain-lain. Bangunan liar yang dibangun seperti di kolong jembatan, pinggir jalan, sehingga menyebabkan masalah kebersihan dan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. Kemacetan lalu lintas. Pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, ini adalah contoh gambar jika kita bekerja sama untuk mewujudkan kota bersih, lancar, dan aman. Lihat di sini gambar 1. Di sini sampah masuk ke tong sampah sehingga di sekitarnya menjadi bersih. Terus di sini jika tidak ada yang melanggar peraturan lalu lintas, maka lalu lintas akan berjalan lancar, ya. Nah, ini harapan kita, ya. Semoga kota kita seperti ini. Ya, hari ini kita sudah belajar PP 3 dan 4, ya. Saya ulangi lagi kesimpulannya. Kita tadi mempelajari IPS tentang interaksi terhadap lingkungan sosial, ya. Kita harus bisa bekerja sesuai profesional kita masing-masing. Contohnya kalau belajar yang rajin. Terus PKN-nya tentang tanggung jawab, ya, tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lain-lain. Terus ini tadi permasalahan sosial yang dilakukan oleh manusia yang menyebabkan dampak negatif. Dan juga harapan kita dengan adanya kota yang bersih.
Nah, sekarang tugas kalian paket halaman 171. Yang kedua di LKS halaman 45, Romawi 2 nomor 1 dan 2. Terima kasih anak-anak, saya harap pembelajaran hari ini bisa kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.